Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, yaitu tentang bagaimana hukum dzikir jahar, dan tarian sufi. Nah, tarian sufi ini sambil berzikir. Nah, ini Al-Fakir kebetulan telah menerjemahkan kitabnya Imam Suyuti tentang dzikir jahar yang berjudul Kitab Natijatul Fikri Fil Jahri Fi Dzikri. Ini beberapa tahun yang lalu kebetulan sudah diterjemahkan oleh Al-Fakir, yang dimana kitab ini termaktub dalam kumpulannya Fatwa Imam Suyuti yang berjudul Al-Hawi lil Fatawi Imam Suyuti. Imam Suyuti ini pernah ditanya tentang suatu hal yang umum dilakukan para pemuka sufi ahli thariqah yang sering menyelenggarakan halaqah zikir, tentunya dengan zikir jahar ya. Nah, di dalam masjid dan mengeraskan suaranya tersebut, apakah hal yang demikian ini makruh atau tidak? Ini jawaban Imam Suyuti bahwa sesungguhnya hal yang demikian tidaklah makruh atau dilarang. Dan sungguhnya banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan disunahkannya berzikir secara jahar. Dan selain daripada itu, terdapat pula hadis-hadis yang menunjukkan disunahkannya berzikir secara sir, pelan, sehingga perlu dikompromikan. Nah, kedua cara zikir tersebut. Nah, ini Imam Suyuti ini mengkompromikan dua cara zikir jahar, yaitu dengan zikir sir dikompromikan. Jadi kalau kebiasaan orang Wahabi itu dia menggugurkan salah satu, padahal kalau di dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah antara dua dalil yang bertentangan itu lebih diutamakan dikompromikan, digabung, ketimbang ditarjih digugurkan salah satu. Nah, Imam Suyuti ini mengatakan perlu dikompromikan kedua cara zikir tersebut, yang dimana hal tersebut dilaksanakan berbeda-beda menurut keadaan dan masing-masing pribadi. Sebagaimana ini Imam Nawawi, kata Imam Suyuti, mengkompromikan hadis-hadis tentang disunahkan membaca Al-Quran secara jahar dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang diperbolehkannya membacanya secara sir. Ini Imam Suyuti menyebutkan hadis-hadis, lalu setelah berbicara seperti itu menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan disunahkannya mengeraskan suara pada saat zikir. Nah, ini secara jahar tentunya ya, karena hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Suyuti ini kebanyakan hadis-hadis tentang majelis zikir. Yang namanya orang berzikir di dalam majelis zikir, pastilah zikirnya itu keluar suaranya keras. Ini hadis pertama. Kita tidak akan menyebutkan hadisnya, ini kurang lebih 20 hadis lebih. Kita akan sebutkan hadis pertama, ini salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akhrajal Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulullah anna inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhu. Ini dari riwayat Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah ini berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya hadis qudsi ya, riwayat redaksi hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, aku berada pada prasangka hamaku terhadapku, dan aku selalu bersamanya apabila dia mengingatku. Apabila dia mengingatku di dalam sirnya, maka aku akan mengingat dia pada diriku dalam kurung sir. Apabila dia mengingatku dalam kelompok yang besar, maka aku akan menyebut nama mereka dalam kelompok yang jauh lebih baik dari kelompok mereka. Imam Suyuti memberikan keterangan bahwa berzikir dalam kelompok yang besar tidak lain pasti itu dilaksanakannya dengan secara jahar bersama-sama. Ini ada hadis lain, kita pilihkan ini hadis-hadisnya yang
yang tidak serupa redaksinya. Ini hadis kedua ya. Ini diriwayatkan oleh dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar serta Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak. Ini yang dari Jabir yang isinya kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya ayuhan nas inna lillah saraya minal malaikah tahilu wa taqifu ala majalisi zikri fil ardi farta'u fi riyadil jannah qalu wa aina riyadul jannah qala majalisu zikri faqdu baruhu fi zikrillah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Imam Al-Hakim menyatakan kesohihannya bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu berkata telah keluar sallallahu alaihi wasallam kepada kami dan bersabda, wahai manusia, sungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai pasukan malaikat yang bertugas mendatangi majelis-majelis zikir di bumi. Maka masuklah ke dalam taman-taman surga tersebut. Mereka berkata, di manakah taman-taman surga tersebut? Beliau bersabda, majelis-majelis zikir. Sebaiknya kalian berzikir kepada Allah tiap pagi dan petang. Itu terjemah hadisnya. Nah, di sini majelis-majelis zikir ini pastilah orang berzikir dengan zikir jahar. Bahkan ada faedahnya disebutkan oleh Nabi sebagai taman-taman surga. Taman-taman surga ini salah satu faedahnya. Kita lihat lagi dari hadisnya, kita cari yang tidak serupa redaksinya sehingga tidak terjadi pengulangan. Ini hadis ke-6. Ini hadis ke-6 yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Juga Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala akfiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah zikir oleh kalian sampai orang itu menyebut kalian ini gila. Maksudnya Imam Syuuti mengemukakan di sini sampai zikir jahar itu saking nikmatnya sampai orang lain menyebut kalian gila. Ya muncik bahasa Sunana sabodo antepkeun lah. Nah, ini ada hadis lain masih Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, ini riwayat dari Abil Jauza. Akfiru zikrullah hatta yaqulul munafiqun innakum muraun. Ini Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Abu Jauza radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah zikir kepada Allah Ta'ala sehingga kaum munafikun berkata kalian gila. Perbanyak zikir sambil berjahar, maksudnya dengan majlis-majlis zikirnya dan lain sebagainya. Ini dari hadis-hadis di atas kita baca dari salah satu pasal terakhirnya, yang dimana Imam Syuuti mengkompromikan keterangan-keterangan tentang zikir sir dan zikir jahar itu sebetulnya bisa dikompromikan. Ada berbagai keadaan sesuai dengan metode zikir yang dilakukan tersebut. Ini hadis-hadisnya kita lewat dulu karena banyak. Ini hadis 18, 21. Nah, ini sampai kepada setelah hadis ke-25 ada fasal. Setelah dipikirkan secara mendalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Syuuti tadi di atas, bahasanya tidak dimakruhkan mengeraskan suara di dalam berzikir. Akan tetapi semuanya menunjukkan kesunahan. Jelas tadi hadisnya sahih. Bahkan juga Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dan yang lainnya meriwayatkan. Perlu diketahui bahwasanya Imam Baihaqi ini orang yang selektif, ulama yang selektif di dalam menuliskan hadis dalam kitab-kitabnya, sehingga Imam Baihaqi ini pernah mengutarakan bahwa beliau ini tidak pernah menuliskan hadis-hadis maudhu di dalam kitab-kitabnya, sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kitab Mustalah Hadis Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadis Syarif, bahwa Imam
Sayyid Muhammad Al-Maliki. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki ini mengatakan bahwa Imam Baihaqi ini tidak pernah meriwayatkan hadis-hadis maudhu. Juga beliau mengatakan keterangan Imam Baihaqi tersebut dalam kitab Mafahim Jajib Antusoha. Ini kata Imam Suyuti. Kita lanjutkan. Adapun hadis-hadis di atas secara lahiriahnya bertentangan dengan hadis. Sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi sir. Maka ini dapat dibandingkan secara mu'arodoh, berlawanan, bertentangan antara hadis-hadis jahar dan sir di dalam baca Al-Quran. Ini seperti juga dengan sedekah secara sir dan sedekah secara terang-terangan. Ini dapat dikompromikan. Imam Nawawi Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi, bukan Syanawi Al-Bantani. Nah, mengkompromikan keterangan tersebut dengan kesimpulan menyembunyikan sir lebih baik kalau khawatir akan menimbulkan riya, mengganggu orang yang sedang sholat atau orang yang sedang tidur. Sedangkan jahar itu lebih baik dilakukan apabila di luar kondisi-kondisi di atas. Karena zikir jahar ini mengandung faedah banyak. Banyak, salah satunya yang akan mengalir kepada para pendengarnya juga, bukan hanya kepada orang yang berzikirnya. Di samping agar hati para perzikir terjaga dan mengkonsentrasikan niatnya ke dalam pikirannya, serta pendengaran dalam menyimak lantunan zikir sehingga dapat mengusir rasa kantuk dan semakin menambah semangat di dalam berzikir. Nah, ini beberapa ulama juga berpendapat sunnah menjaharkan sebagian bacaan Al-Quran dan mensirkan sebagiannya. Artinya dua metode zikir ini, antara zikir jahar dan sir, ini bisa digunakan, jangan digugurkan salah satu. Kebiasaan Wahabi itu mentarjih menggugurkan salah satu, padahal masih bisa dikompromikan. Ini karena tadi beberapa ulama berpendapat sunnah menjaharkan sebagian bacaan Al-Quran dan mensirkan sebagiannya, karena boleh jadi orang yang mensirkan bacaannya merasa bosan dan menyukai kembali apabila membacanya secara jahar. Dan terkadang orang yang menjaharkan merasa lelah sehingga ia dapat beristirahat dengan mensirkan bacanya. Nah, ini demikian pula ini kata Imam Suyuti, bahwa Imam Suyuti ini berpendapat tentang masalah zikir jahar dan zikir sir ini dapat dikompromikan. Nah, jadi bila Anda ini ditanya, kata Imam Suyuti, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya dan sebutlah nama Rabbmu, ini yang artinya dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak dengan mengeraskan suara. Ini surat Al-A'raf ayat 205 yang telah disebut terjemahannya barusan. Maka Imam Suyuti menjawabnya dengan 3 jawaban. Pertama, ayat tersebut termasuk Makkiyah, diturunkan di Mekah, seperti halnya surat Al-Isra ayat 110 yang artinya dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula merendahkannya. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtagi baina dzalika sabila. Jadi sesungguhnya ayat ini diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan Al-Quran dan terdengar oleh orang-orang musyrikin, sehingga mereka musyrik ini mencaci maki ayat-ayat Al-Quran dan yang menurunkannya yaitu Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan untuk meninggalkan bacaan jahar untuk menutup cercaan atau celaan mereka, sama halnya dengan pelarangan memaki-maki patung mereka kaum musyrikin. Ini yang dimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 108 yang artinya dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Dan alasan pelarangan tersebut ini kata Imam Suyuti tidak berlaku lagi. Demikian pula seperti yang ditunjukkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, kedua, berikan ini 3 pendapat. Yang kedua, sebagian mufasir diantaranya Abdurrahman bin Zaid bin Aslan, gurunya Imam Malik, dan Ibnu Jarir At-Tabari, ini mufasir besar membawa ayat ini kepada keadaan pezikir saat ada pembacaan Al-Quran, bahwa dianjurkan demikian untuk menghormati Al-Quran agar suara zikir tidak dikeraskan di sisinya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala
sebelumnya yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah. Surat Al-A'raf ayat 204. Nah, ini menurut pendapatku, kata Imam Suyuti, saat diperintahkan insot, diam dan memperhatikan, seolah-olah ada kekhawatiran akan kecenderungan kepada berhenti dari zikir, maka Allah menegaskan pada ayat selanjutnya, sekalipun ada perintah berhenti zikir dengan lisan, perintah zikir dengan hati tetaplah dilaksanakan, sehingga jangan sampai lalai dari menyebut nama Allah Ta'ala. Karena itu ayat ini diakhiri, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari menyebut nama Allah Ta'ala. Ini surat Al-A'raf ayat 205. Ini yang ketiga, pendapat ketiga, para ulama sufi, nah ini atau biasa yang disebut para ahli thariqah, menyebutkan bahwa ayat di atas dikhususkan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang telah begitu sempurna, beda dengan kita. Sedangkan orang-orang selain beliau yang merupakan tempat was-was dan gudangnya pikiran-pikiran yang jelek, dianjurkan mengeraskan suara zikir karena akan lebih memberi efek untuk menolak kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, menurutku, kata Imam Suyuti, pendapat ulama sufi di atas didukung oleh hadis yang dikeluarkan Al-Bazar dari Muaz bin Jabal. Nah, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, man sholla minkum minal lail falyajhar bi qiraatihi fa inna malaika tusolli bisolatihi wa tasma'u li qiraatihi wa in mu'mini jinni ladzi yakununa fil hawa wa jiranahu ma'ahu fi maskanihi yusalluna bisolatihi wa yastami'una qiraatahu wa innahu la yatrudu bi jahri qiraatihi andarihi wa anid duril lati haulahu fusaqal jinni maradatal syayatin. Siapa saja di antara kalian yang sholat pada malam hari, hendaklah dikeraskan bacaannya, karena sungguhnya para malaikat ikut sholat bersamanya dan mendengar bacaan dia. Dan sungguhnya seluruh jin mukmin yang terbang di udara serta tetangga yang berada dalam rumahnya ikut pula sholat dan mendengar bacaannya. Dan sungguhnya pengerasan bacaan juga dapat mengusir jin-jin fasik dan setan-setan jahat dari rumah dan sekitarnya. Ini kalau Anda bertanya, ini kata Imam Suyuti, bukankah Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 55 ini yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kata Imam Suyuti, ini kata melampaui batas di atas ditafsirkan dengan mengeraskan suara, doa, bukan zikir. Jadi kalau zikir sampai keras dia seakan-akan seperti orang teriak, itu tidak masalah. Tapi untuk doa memang ada beberapa adab-adabnya seperti yang dituliskan Imam Ghazali, banyak itu dalam kitabnya, kitab Iya juga Imam Abu Zakaria Syaraf Anawi dalam kitab Al-Askar ini. Nah, dikemukakan pendapat tafsir bahwa tafsir yang roji mengenai ayat ini, bahwa melampaui batas ditafsirkan dengan melampaui yang diperintahkan atau mengada-ngadakan doa yang tidak ada dasarnya dalam agama. Nah, ini penafsiran ini diperkuat oleh hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Hakim dalam kitab Mustadraknya, sekaligus mensahihkannya dari Abu Nu'amah radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah, faqala ini samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'tadun fid du'a. Ya Allah, ini kan arti daripada hadis ini, doa hadis tentang doa ini. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu sebuah istana putih sebelah kanan surga
tatkala aku masukinya, lalu Abdullah berkata menegur anaknya, Abdullah bin Mas'ud ya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul dalam kalangan umatku nanti suatu kaum yang melampaui batas dalam doa-doa mereka. Jadi maksudnya memintanya berlebih. Ini meminta makom yang bukan pala untuk makom beliau. Jadi bukan karena zikir jaharnya. Ini di kitab Ar-Ra'isul Bayan juga tentang surat Al-Alaq ayat 55 di atas bahwa perintah merendahkan diri dengan suara yang lemah lembut. Ini maksudnya dalam tafsir Ar-Ra'isul Bayan, tafsir Isyari Sufi, bahwa maksud dengan lemah lembut di sini merendah diri ini bukan dilarang berzikir jahar, tapi berzikir dengan kesombongan. Dengan kesombongan ya. Bukan tidak boleh zikir dengan jahar. Ini tadi yang pertama. Ini yang kedua, kita kemukakan lagi perkiraan penafsiran tentang ayat tersebut di atas, bahwa ayat di atas memang melarang mengeraskan suara, tapi mengeraskan suara pada doa, bukan pada zikir. Nah, jadi Imam Suyuti ini mengkompromikan dalil-dalil tentang zikir jahar tersebut, bahwa misalnya zikir jahar ini sebuah faedah zikir yang banyak faedahnya, juga dengan zikir sir ada faedahnya. Jadi tidak bisa kita benturkan juga. Adapun tentang zikir tarian sufi, nah kita bisa lihat di dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf. Ini Syekh Abdul Qadir Isa. Dalam Haqaiq An-Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan, ini bab al-harokah fi dzikri. Ini Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan al-harokatu fi dzikri, nah, amrun mustahsan li'annaha tansyitul jismu li ibadati dzikri wa ya jaizah syar'an bidalil ma'akhrajahu Imam Ahmad fi musnadihi wal hafidh al-Maqdisi birijali sahih bin hadisin Anas radhiyallahu anhu. Nah, ini hadis riwayat Anas ya. Hadis riwayat Anas tentang tarian dari tarian sufi. Jadi begini, kita terjemahkan atau baca dulu hadisnya Arabnya sebentar. Ini bahwasannya an Anasin qala kanat al-hasyah yasfinu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yarkusuna wa yaquluna Muhammadun abdun solihun, faqala Rasulullah alaihi wasallam ma yaqulun qalu yaquluna Muhammadun abdun solihun. Telah menceritakan kepada kami Abdus Somad. Nah, ini hadis dari Abdus Somad telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salama dari Sabit al-Bunani dari Anas. Nah, ia berkata, orang-orang Habasya, orang-orang Ethiopia bermain-main dan menari-menari di hadapan Rasulullah SAW. Mereka berkata, Muhammad adalah hamba yang solih. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang mereka katakan? Nah, mereka para sahabat berkata, orang-orang Habasya berkata Muhammad adalah hamba yang solih. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Nah, ini Syekh Al-Arnaud berkata sanadnya sahih syarat Muslim. Jadi ketika kita menemukan orang-orang sufi berzikir dengan tariannya, itu ada landasan dari syariatnya, tidak perlu kita salahkan apalagi kita caci maki mereka, karena dasar hadisnya juga ini hadisnya sahih.